Halo guys, selamat datang di Proyetoy. Kali ini saya bersama narasumber yang lain ya guys ya. Dan ini saya juga pengen nanya lebih dalam tentang karakter yang utama ini nih. Kan biasanya orang taunya Diket, apa ya kayak justru bukan Diket ya. Udah baru banget ya. Apa ya? Kayaknya taunya Kamen Rider as in general aja. Oh itu ya, Dev is Kamen Rider, tapi nggak tahu yang mana. Iya, nggak tahu yang mana gitu Kamen Ridernya gitu. Nah, saya pengen nanya sama Kevin, tahu nggak? Tapi dari perseptif, persepsi itulah dari Kevin, Ichigo teh apa? Oke, first of all ya, gua nggak tahu awalnya awal muasal aku nonton Kamen Rider itu. Sebenarnya waktu dulu zaman dulu banget ya, zaman gua TK gitu ya. TK waktu itu gua pertama kali nonton itu sebenarnya itu bukan Ichigo. Apa kayak lagi Ichigo kan udah kita masih belum terbentuk ya. Gue tuh tahun 95 ya, lahir 95. Pokoknya pertama kali gue nonton itu adalah Black sebenarnya. Minami Kotaro, Black sama Black. Dari pertama kayak? No. Dulu karena punya udah berubah deh. Yang apa tuh yang FHS ya, apa tuh yang PHS, VCS itu yang masukin itu yang VCS that one, yang kotak tape yang dimasukin gitu kan. Ya. Itu aku nontonnya Black, RX, and then ZO atau J itu. Oh J. Yang ngebahas yang jadi gede jadi giant bisa monsternya pengen ngancurin alam nih kalau nggak salah. Iya, aku dulu nonton itu pernah. Keren banget itu si J. Pernah nonton itu pertama kali aku tahu Kamen Rider. Mostly taunya itu Satria Baja Hitam ya. Ichigo teh apa nggak tahu aja kan? I don't know. Kamen Rider ya, taunya itu Kamen Rider itu pertama kali itu Satria Baja Hitam ya, which mean Black and Black RX itu yang pertama aku nonton. Terus setelah itu masuk ke era-era mungkin yang mungkin ya viewer tahu gitu ya, era-era Heisei, Kuga gitu. Aku juga baru tahu era-era Heisei ya, karena sekarang Kuga itu zaman Heisei, Ichigo itu Showa. Permulaan Heisei ya. Iya, itu permulaan Heisei itu ya dari Kuga ya. Ya bisa tahu lah Showa, Heisei, sekarang Rewa ya itu ada yaitu era kekaisaran Jepang ya. Itu Showa teh tahun berapa kayak 70 berarti ya? Wah, mungkin 69 kali ya. 60 itulah. Itu mungkin bisa search ya di Google sendiri, era-era kekaisaran Jepang itu berpengaruh juga di era-era superhero di Jepang ya. Baru tahu. Nah, pokoknya aku tuh masuknya itu sebenarnya bukan zaman Showa, bukan zamannya itu ya, dia bukan zaman ini, tapi masuknya ke Heisei. Aku lebih tahu Heisei dari Kuga, Agito, terus Ryuki dan Yuki lain-lainnya gitu. Ada sih. Nah, ada Ryuki nih yang sudah di repaint tuh. Ini dicat. Ini kali ya. Di sini kali ya tuh. Ini naganya tuh. Zaman-zaman Showa itu nggak ada nih namanya Kamen Rider. Iya, kayak gini tuh nggak ada. Kamen Rider terus ada namanya dan naga. Ada peliharaannya gitu. Nggak ada, itu nggak ada sama sekali gitu. Adanya itu karena di zaman-zaman Heisei ya. Heisei udah dimodifikasi untuk perkembangan zaman. Motornya itu bisa sampai ada 2, dimodif jadi robot apapun ya. Gitu. Kan itu memang mengikuti perkembangan zaman. Nah itu ya aku sih taunya dari situ ya. Nah taunya adanya Ichigo dan taunya kapan? Nah taunya itu karena cameo yang mereka hadir. Penasaran ya kayak di siapa gitu? Di apa ya yang di movie kadang-kadang ya. Di pada zaman Heisei kan adanya movie ya Kamen Rider pasti Diket kalau nggak salah tuh ya. Diket nih. Ini benar-benar mereka tuh Diket itu selalu mempromosiin mostly semua Kamen Rider tuh dia semua benci sama dia ya. Aneh. Itu mungkin bisa separate video ya, bisa separate bahasa ya Diket ya. Nah di Diket ini tuh dedikasi itu kayak ini kan kayak anniversary-nya Kamen Rider yang keberapa aku juga lupa. Jadi diciptain buat itu. Makanya dia kan bisa cancel. 10 ya? No. 5 Pak. 10 ya? Heisei 10 tahun. Heisei 10 ya. Heisei ke 10 tahun. Dia itu bisa berubah jadi semua rider. Nah itu saya juga kaget. Dan bisa jadi si ini dia bisa jadi Ichigo. Jadi Ichigo juga bisa. Dia tuh punya power tuh bisa berubah jadi semua Kamen Rider apapun. Dan di recent movie sekarang dia tuh bisa berubah ke Kamen Rider setelah dia. Ya setelahnya Diket itu kalau nggak salah itu W. Dan dia tuh bisa berubah jadi W, bisa berubah jadi
Zio, jadi apapun, pokoknya dia tuh bisa berubah jadi semua Kamen Rider aja powernya Fisik itu. banget ya. Fisik Nah, banget. aku tahu Ichigo dan lain-lain itu gara-gara ya Ini. movie-nya Decade. Oh ada Ichigo, oh ada Nigo dan lain-lainnya gitu. Nonton kayak nyari ditontonin. Ada yang saya tontonin, ada yang udahlah aku Biar tahu aja. Aku coba biar tahu aja karena aku baca ininya Spirit, manga. Oh iya. Gitu. Aku baca Spirit. Bukan cuma movie-nya Decade aja ya, tapi ada movie-nya kalau nggak salah dari kayaknya dari Decade deh. Semua dia Decade itu dia Ini ngebuka banget semua ini sedikit. buka banget kan adanya Shocker di itu kan dari ini. Iya dari dia. Decade. Sama Decade itu. Jadi ada lagi Shocker itu dari Decade lagi ya. Jadi Dai Shocker atau apapun itulah. Emphasis lagi di kalau nggak salah tuh di movie-nya Kamen Rider Build. Bukan Build, Drive. Drive ya. Drive Yang mobil. yang mobil. Ah. Yang satu-satunya Aduh, itu Kamen mobilnya Rider keren kan. Rider tapi kok pakai mobil. Iya semuanya motor. Semuanya dia untuk mobil. Mobilnya mobil favorit. Itu di emphasis lagi Shocker di situ. Di situ tuh lawannya soccer ya. Shocker. Benar-benar di itu ada adegan sebenarnya sudah diperhalus ya. Tapi itu adegan di mana mereka tuh nge-brainwash anak kecil biar jadi Shocker. Di apa di suntung. Enggak. Di operasi. Jadi udah nggak ada adegan operasi itu sudah nggak ada, tapi sudah dikondisikan itu si anak kecil itu tuh sudah di brainwash. Gue mau jadi Shocker. Gue mau jadi monster Kaizonian ya Kaizonian gitulah. Jadi kayak gue pengen jadi si monsternya gitu. Itu ada adegan ya mereka tuh sudah di brainwash gitu dan dicegah sama Minami Kotaro. Dan Minaminya udah Ya sudah tua ya. Sudah tua ya, sudah tua lah ya. Minami Kotaro sudah tua, jadi Black tuh fight itu tuh muncul di Driver. ya di movie-nya Drive tuh tua. RX kan bukan yang Black. Black dulu dong, promosi lah dia Black terus spoiler alert yang belum nonton ya di Black in the end dia jadi RX lah. Coba buat Penasaran ya si Kotaro teh bisa jadi Black RX atau udah pas jadi RX udah RX doang nggak berubah jadi Black lagi gitu Pak. sebenarnya sudah jadi RX doang ya. Iya Kan kalau secara timeline kan dia berubah ya. Dia tuh Evolusi gitu. Tapi karena in movie untuk promo ya. Nostalgia ya. Iya. Black dulu tiba-tiba dia reborn lagi jadi RX ya. Buat promosi lah. Soalnya pas lihat kohensinya yang itu kan jadi si Black gitu kan. Pak. Iya, pokoknya tuh diawali tuh Heisei itu dari Decade ya. Iya. Saya tahu Rider dulunya tuh yang ini Decade. Adanya Showa itu teh ya dari situ. Aku tahunya itu Showa itu ya cuma Black doang. Sama J sama ZO ya. gitu ya, bukan Zio beda ya. Zio beda tuh. ZO sama beda ZO. Iya. Itu sih awal muasalnya aku ada ya rider lainnya gitu yang sebelum pendahulunya Black gitu. Banyak banget justru. Banyak banget. Favoritnya siapa Cap? Favorit? Yang bilang tackle lagi. Isi. Bukan. Favorit ya nggak usah ini ya, nggak usah menyangkal diri. Kuga sih. Kuga. Favorit itu gua Kuga. Kenapa Kuga? Cap? Itu yang selalu film yang gua tunggu setiap hari Minggu. Kalau nggak setiap hari Minggu dulu tayang di RCTI. Minggu ya di RCTI. Di RCTI. Setelah Power Ranger, sebelum Power Ranger kalau nggak salah. Oh enggak, Power Ranger itu Terakhir. di Indosiar. Oh iya. Indosiar. Siapa kan dulu. Pokoknya aku ingat Lagi banget. iklan ganti Power Ranger. Iya, benar. Ganti si Kuga. Pokoknya waktu itu zaman kecil itu setiap hari Minggu ya, Benar. pulang gereja, pokoknya harus cepetan pulang demi nonton itu. Saya malah jadi Kuga. alasan ke si mama. Mah kan ada film dan saya ke gereja. Tuhan juga ngerti dah seminggu sekali. Pokoknya itu. mah ya. Terus ditarik saya. Enggak, gereja dulu. Pokoknya itu selalu film yang ditunggu-tunggu, ya itu setiap hari Minggu ya Kamen Rider Kuga gitu. Dengan opening yang sudah di dubbing ke Indonesia gitu ya. Kenapa sih dubbing sebelum bisa? Jadi asa getek. Kan buat ngejar pasar kita lokal lah gitu kan, tapi ya Si Kotaro jadi mantra aji. Tapi jadi ikonik kok ya. ikonik Cuma banget. senangnya tuh dengarnya Henshin gitu. Kok udah kebiasaan itu. Taunya Henshin kan kalau setelah kita udah dengar Jepang ya Iya. gitu, tapi kan sewaktu belum adanya film Jepang yang benar-benar original Jepang masuk ke kita kan kita dengar yang dari Indonesia gitu kan. Semuanya di Indonesia ini. Tapi ya itu sih memang all time itu ya Kuga gitu. Mau orang bilang
Kan dulu kan ada Kamen Rider RX sih, iya I love RX, tapi tetap all time favorite aku sih ya Kuga. Di mana tuh dia bisa berubah, sebenarnya awal Merah, ya ada merah. Walaupun RX juga dulu dia pertama kali pelopor yang bisa berubah kan RX, tapi Kuga itu something different lah. Kuga tuh lagunya enak. Iya, Ya kan? Kuganya ya. Suka di setel kalau ada dulu kan pakai radio tuh Pak. Ya radio. Kaset itu dengannya lagu Kuga. Iya. Gitu. Kadang-kadang lagu Kamen Rider Black lagi. Itu dia berubah lagi. Berubah jadi hijau ya kalau nggak salah. Biru, hijau, Biru, ungu yang ungu hitam. tuh yang pedang ya, kalau Iya. ada masalah. Terus hitam. Yang ultimate. Wah itu keren pisan yang itu. Terus habis itu muncul Agito. Agito dan dan juga anjir ya. gitu kan bingung mau yang mana deh. Tapi di section itu nggak ada mereka nge-mention Showa. Musuhnya udah baru ya. Udah namanya. baru-baru semua, nggak ada namanya Shocker atau apa. Nah, ada kan memang tadi balik ke Decade. Baru di Ternyata ini main lagi gitu. Universe-nya gede banget ya. Dan kalau nggak salah tuh sempat ya juga yang ada Sentai-nya. Iya. Nyambung. Itu ya buat itu ya apa ya kayak ngepromosiin ini Sentai dan Rider itu Satu universe itu mereka tuh ya? Enggak. bisa yes and no. Kayak Avenger sama Spider-Man berarti kali gitu kan? Bisa dibilang begitu ya. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu, karena itu cocok lagi doang. Cocok lagi doang sih dia. Kan bisa dibikin apa ya? Kolaborasi sih sebenarnya ada adegan di mana Rider sama Sentai itu di satu episode di TV seriesnya ada gitu. Ya maka itu buat sekali lagi buat mempromosiin gitu ya kedua series itu gitu. Benar-benar. Memperkenalkan ini Sentai, this is Rider gitu. Kalau di compare gitu kekuatan mana ya Teh? Kayak Ranger Merah, Shield Ranger gitu sama si Ichigo gitu ya. Sebenarnya di film pertama Kamen Rider versus Super Sentai itu di Decade ya. Decade. Eranya Decade. First time mereka itu ada versus Rider versus Ada gamenya ya. Main nggak Kevin? main kalau nggak salah. Main. Kuga. Pokoknya mereka sama-sama kuat. Soalnya mereka Rider bisa ngebunuh Sentai bisa ngebunuh Rider. Mereka tuh sama-sama kuat gitu. Sama-sama equal lah gitu. Soalnya mereka bisa tukar-tukar power dan memang anehnya gitu ya di Sentai versus Rider yang sekarang mereka tuh bukan versus sih tapi lebih kayak ke kolaborasi. Collab. Yang benar-benar versus itu ya cuma pas dikit lawannya Gokaiger. Gokaiger tuh yang Gokaiger yang pirate. Iya. Itu benar-benar mereka itu benar-benar fighting gitu, Pak bunuh-bunuh. Kenapa ya mereka ya? Padahal kan satu. Yang benar-benar versus ya walaupun in the end collab juga gitu. Tapi yang benar-benar mereka menginvest versus itu ya di Decade sama Gokaiger. Si Decade mah tuh si Rider juga bisa jadi senjata sama dia kan? Iya. Getek jadi pistol gitu kan? Iya, berkat Decade ya jadi tahu Showa gitu ya. Ini tuh berarti ngejembatatin semua ya si Decade. Iya. Karena memang banget ini. Dia tuh memang salah satu rider yang bisa travel between universe. Emang dia powernya itu apa dia punya bakat? Powernya itu. Oh. Makanya tiba-tiba dia bisa nongol di eranya siapa karena memang dia tuh punya powernya di situ. Tujuan dia gitu ngapain? Iseng gitu? Di atas ke sana gitu. Spoiler alert, dia itu sebenarnya sebagai kayak Hakaisin gitu ya. Oh iya. Destruction God. Yang ngebunuhin kamera itu harusnya dia. Yang layak dimusahin atau enggak gitu. Iya. Dan Dia. sedikit berarti Decade itu. makanya disebutnya Babang Decade ya. Gak main-main nih orang Gitu. Walaupun pink bukan pink magenta. dia kenapa warnanya pink gitu ya? Magenta gitu. Magenta. Terus pas final formnya kayak abang jual. Nah dari sinilah nonton yang lain-lainnya gitu kan sampai nonton Shin. Nih Ada yang baru ya. ini diambil comot nih si blokisnya, promo blokis. Nah, Keren tuh, bagus. Kamen Rider nih, Shin Kamen Rider gitu. Balik lagi ya. Tigo, Iya. tapi Shin kan sebenarnya di Jepangnya kan baru. Shin di remake versi sekarang gitu, tanpa merusak inti ceritanya. Dimodernkan lah, jadi modernisasi. Keren sih ini. Ini motornya juga bannya pakai ban karet nih guys. Ya. Adegan berubahnya nih yang Motornya juga rubah ya. iya, dimana pertama kali ngelihat kok Kamen Rider nggak ada pose hensin yang Langsung gini aja ya. nggak ada gitu, tiba dia naik motor
dia punya beltnya dia itu keisi angin, langsung tiba-tiba berubah aja kayak ini gue pertama kali lihat gitu. Dan ternyata Keren di sana itu. Keren di sana itu. yang dulunya aja dia tuh berubahnya juga begitu. Mestinya. Salah, ini mah Nigo. Nah ini Ichigo, dia berubah itu tanpa hensin langsung berubah gitu. Cuma yang saya rada bingung teh, kok rambutnya masih kelihatan kayak pakai helm doang teh. Iya sih itu. Emang gitu ya, Pe? Atau mukanya jadi monster gitu kan, tadi kan nggak pakai helm. Aslinya gitu. Aslinya emang kayak gitu. Aslinya gitu. Akhirnya terus dimodif kan akhirnya jadi yang full helmet gitu ya. Walton Lasin, terus ada lagi Kamen Rider Black Sun. Itu juga dark sih. Dark banget. Iya, iya, saya nonton komiknya juga agak merinding sih. Itu yang Black Sun. Yang monster kelawarnya. Kalau yang Black Sun kan benar-benar literally kan dia tuh benar-benar jadi manusia Mutan aja Mutan, atau manusia apa tuh, manusia? mutan atau mutan doang? kalau di Black Sun dia jadi mutan ya. Mutan ya, Jadi bukan robot ya, Pe? Robot tapi mutan. Mutan jadi ya. grasshopper kayak baby Batman deh. Bukan, dia hopper sendiri. jadi hopper, benar-benar dia jadi Manusia tapi hopper. belalang gitu. Iya. In the end terus dia dikasih belt, jadilah Kamen Rider Black itu. Jadi bisa jadi orang lagi. Gitu. Iya. Itu asal muasalnya jadi tahu gitu. Rider itu ya gara-gara itu. Atau gimana? Tojima yang baru ya. Tojima. Kalau ngebahas Tojima itu Itulah sebenarnya kan sama lah. Nah, Tojima itu benar-benar ngebahas old fans tua, Nostalgia lagi. nostalgia. Kan Tojima wants to be a Kamen Rider. Itu benar, dan dia itu middle age man ya. Itu tuh dia nanti jadi superhero-nya atau memang dia cuman iseng-iseng doang, Pak? Itu Spoiler ya, ntar ya. Spoiler. Mending bisa nonton di Crunchyroll masih ada harusnya. Atau mungkin kalau mau yang ngebajak, jangan ngebajak ya. Kayaknya. Ditonton, mungkin bisa baca manganya juga. Buat apa ya? Spoiler alert aja, ini memang seorang fans tua lah, benar-benar yang udah umur 40-an Kayak ke kita. atas. Enggak, bukan saya ya, saya masih muda. Ya, Yang seneng mainan apa? Enggak apa tua. yang umurnya sih sudah tua, tapi di dalamnya kayaknya gue masih anak-anak deh ya. Itu tuh benar-benar hardcore fan-nya Kamen Rider gitu. Dibikin film sebagai fans Kamen Rider gitu. Iya, Tojima itu. Saking dia tuh pengen jadi Kamen Rider, nah itulah cerita itu based on that, as a hardcore fan yang benar-benar ingin menjadi Kamen Rider. Itu soalnya beneran ketemu monster gitu dan dia jadi manusia doang dan melawan monster, mau darat. Karena kecintaannya terhadap Kamen Rider, at some point itu menjadi super kuat. Oh gitu? At some point itu jadi super kuat, ya literally like Kamen Rider gitu. Oh. Saking hardcore fansnya itu seakan-akan dibuat story itu seperti itu ya. Tapi ya buat yang makin penasaran mungkin bisa dibaca Mending sendiri nonton aja ya. lihatnya. Kita spoiler Apa ya? dimarahin orang. Soalnya lebih enak buat nonton sendiri ya. Iya. Kalau in my experience aku sih nonton, wah edan ini gua pisan, wah gila. Karena ngena banget, soalnya itu benar-benar gua Masa kecil kita gitu. Iya, masa kecilnya itu. Nonton dari tape hitam gitu kan. Sampai sekarang udah umur 30-an ke atas ya, masih belinya kayak gini Iya. tapi kita masih nyari. Jadi kalau di mall ada tuh masih pengen beli gitu walaupun kita nggak butuh ya. Sebenarnya juga ya ada. Butuh nggak Butuh butuh. as inner child kita dulu yang kita nggak bisa beli, udah Iya. punya duit, nah gue bisa beli gitu. Benar. Gue punya gitu kan. Benar-benar terapi kan benar main. Iya, zaman dulu minta mana boleh kita. Iya. Pengen beli dong, ya mana boleh gitu Dengan kan. beli makanan. Namanya nonton Kojima itu ya bener-bener buah banget gitu. Oh iya ya. Sampai dulu nonton terus kalau main sama teman-teman, ya gue berubah jadi Kamen Rider. Ceng. Belum berantem, gue yang ini, gue Nigo, gue Cigo, gue si RX gitu. Iya, gitu. Itulah filmnya. Pesan moralnya apa nih, Kev, dari Kamen Rider? Pesan moralnya Kamen Rider, Ngajarin apa sih ke kita teh? never give up. Jangan nyerah. Jangan pernah nyerah. Memang kayak awal kayak baru jadi Kamen Rider gitu kan, masih cupu lah gitu kan. Ya Ya. walaupun kuat juga, tapi ya bilang masih cupu gitu kan. Ketemu yang musuh yang lebih kuat gitu kan, kalah dulu, Ya. babak belur. Tapi ya never give up, mereka
ya ada yang training bener-bener literally training, ada yang dapat power up baru gitu kan. Ya, Henshin Group, Ya. Evolution gitu ya. Terus apa ya? Kadang-kadang ini kan memang diperuntukkan untuk anak kecil, jadi banyak nilai-nilai kekeluargaan yang ditonjolkan. Ya. Ada nilai-nilai lu tuh harus sayang sama kota lu sendiri, harus sayang sama budaya lu sendiri. Gitu. Ya, benar. Itu sih jadi salah satu media yang benar-benar bisa menceritakan ke anak-anak ya. Kita harus sayang sama mama papa, sayang sama keluarga lu, Terus harus sekolah, sekolah gitu kan. ya. Harus hormati yang lebih tua. Ya, secara nggak langsung ngajar itu loh. Secara tidak langsung, bukan Kamen Rider aja ya, semua superhero Jepang itu ada nilai-nilai Nilainya bagus banget. moral-moral yang mereka masukin gitu. Karena pasarnya itu mereka buat anak-anak. Gitu. Dan ini tuh Banyak banget sih walaupun dibumbui dengan monster dan lain-lain ya superhero, tapi itu sih. Banyak lah bumbu-bumbu kekeluargaan, harus cinta damai, persahabatan gitu. itu jadi pengen punya sahabat kayak mereka semua tuh ya gara-gara ini. Dari situ sih pesan moralnya ya itu superhero movie gitu, itu superhero series gitu. Yang ngebekas sampai kita tua nanti yang bisa kita pass on ke anak kita dan beserta pesan moralnya. Ya Keren desain Kamen Rider. mungkin kalau saya sudah berkeluarga gitu ya dan punya family anak gitu ya, Diajarin Henshin. Diajarin Henshin. Kamu gini ya gitu. ya pasti ya aku ini Ya, introduce gitu. benar. Jadi legacy never die gitu ya, lives on gitu. Ya ini bakal hidup terus ini. Hidup terus. Keren Kamen Rider. Kamen Rider itu bukan semua apapun yang gua suka ya, kayaknya gua pass on ke turunan gua, ke turunan gua. Kalau mainannya kayaknya enggak ya? Hah? Dikit ya mainannya ya. Kamu beli sendiri, ini mainan papa gitu. Nah guys, gimana pembahasannya guys? Seru banget ya guys ya. Dan ini belum beres guys, kita akan masih ngobrol lagi sama Ichimonji Pak Dimas untuk lebih tahu lagi tentang histori Kamen Rider. Oke guys, stay tune terus untuk part berikutnya ya.